Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim war rasulis sayyidis sanadil azim zil qalbir rahim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan umur yang Allah berikan kepada kita, marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Fa insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan takwa, dan insyaallah kita mati membawa Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, kita semua akan kembali menghadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang fana ini yang akan hancur dan rusak kita tinggalkan. Harta yang kita kumpul dan yang kita sayangi, yang kita banggakan, tidak satu pun kita akan bawa. Yang kita bawa tidak lain adalah amal kebaikan. Oleh karena itu perlu diketahui, di akhirat nanti kita akan ditanya tentang 4 masalah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba', an umrihi bima abnah, wa an jismihi bima ablah, wa an ilmihi bima fa'al, wa an malihi bima iktasabahu, wa bima anfaqahu. Sebelum kaki kita menggeserkan di pada hari kiamat atau beranjak, kita akan ditanya dan diajukan 4 pertanyaan. Yang pertama tentang umurnya, kemana dihabiskan. Yang kedua tentang hal tubuhnya, anggota badannya, untuk apa dipakai. Yang ketiga tentang ilmunya, apa yang sudah diamalkan atau dipakai untuk apa. Yang keempat tentang hartanya, dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nikmat umur adalah nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, jangan sampai umur yang Allah berikan kita habiskan dengan percuma. Umur itu bagaikan es, bila dibiarkan akan habis, dipergunakan pun akan habis. Oleh karena itu untuk mengisi umur yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Dan kita perbanyak hari-harinya, lebih-lebih di hari Jumat, dengan kita memperbanyak istighfar. Pagi dan sore kita sadari bahwa dosa kita lebih banyak daripada amal kita. Yang kedua, kita perbanyak zikir, terutama setelah sholat 5 waktu, dengan zikir-zikir yang telah dicontohkan oleh orang-orang tua kita. Yang ketiga, kita perbanyak membaca selawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap kesempatan dengan sebanyak-banyaknya. Nabi kita telah bersabda, aksarukum alayya salah aqrabakum minni yaumal qiyamah. Orang yang banyak selawat kepadaku, dialah orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Yang keempat, kita perbanyak sedekah kepada fakir miskin, yatim piatu, orang-orang yang susah, lebih-lebih pada masa sekarang ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua ditanya tentang anggota badan kita, dari mata kita, telinga, lidah, tangan, perut, kaki, dipakai untuk apa? Mata nikmat yang sangat besar. Apabila kita ditanya enak mana, mempunyai mata atau buta, tentunya jawaban kita semua adalah enak melihat.
Oleh karena itu hati-hatilah dalam mempergunakannya. Jangan sampai mata dihabiskan untuk maksiat di depan televisi atau dipergunakan untuk banyak mempergunakan HP. Telinga anggota badan yang pertama yang mendengar kalimat tauhid, karena kita lahir diazankan dan diiqamatkan. Perbanyak mendengarkan pengajian dan nasihat agar banyak ibadah melalui telinga. Lidah, hati-hatilah dengan yang satu ini. Biasanya manusia banyak terpelosok ke dalam neraka dengan sebab tidak mengkontrol dia punya lidahnya. Banyak orang mengeluarkan kata-kata ghibah, hasud, mencela, mencaci dan dusta. Tangan, banyak-banyaklah menolong dan membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan, baik dengan harta ataupun dengan tenaga. Kaki, banyak-banyaklah melangkah ke masjid untuk sholat berjamaah dan hadir di majlis-majlis ilmu. Begitu pula perut, jangan sampai masuk ke dalam barang yang subhat, lebih yang haram. Sebab bila kita sholat di perut kita ada barang haram, maka sholat kita tidak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga ditanya tentang ilmu. Untuk apa digunakan? Ilmu adalah modal kita untuk ibadah, dan ilmu adalah makanan hati. Apabila ilmu itu diamalkan, maka akan menjadi cahaya di dalam hati. Semakin banyak ilmu yang kita amalkan, akan semakin terang kita punya hati. Tapi jangan sebaliknya. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berguna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat ditanya tentang harta, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Usaha manusia itu ada 4 macam. Yang pertama, usaha manusia dari yang haram dan dibelanjakan jalan yang haram. Orang ini akan masuk ke neraka. Yang kedua, usaha manusia dari yang haram dibelanjakan dengan jalan yang halal. Orang ini juga masuk neraka. Yang ketiga, usahanya dari yang halal dibelanjakan untuk yang haram. Orang ini juga akan masuk neraka. Yang keempat, usaha dari yang halal dibelanjakan untuk yang halal. Orang ini baru dikatakan selamat setelah diproses dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan 4 ini kita selalu ingat, sebab ini adalah satu pertanyaan yang harus kita jawab di dunia ini dengan kita memperbanyak amal ibadah. Semoga amal ibadah kita yang sedikit dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah, kita bisa memperbanyak amal soleh dengan sisa umur kita yang kita tidak tahu lagi, sehingga kita menghadap kepada Allah membawa bekal yang banyak, mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi nasta'inu wa astaghfiruh wa na'udzu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabi karima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wardallahu an ashabihi wa qarabati wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal zalimin wa dammir a'da ad-din. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya wat ta'un waz zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min akibati wa su'il khatimah. Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha ladzim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wa aqimis shalah.